Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mari sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Masuk semua ya hari ini atau ada yang tidak masuk? Oke, lengkap ya. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar bersama-sama di dalam kelas. Masih semangat untuk belajar? Semangat ya. Nah, makin sering kalian belajar akan makin banyak pengetahuan yang kalian miliki. Untuk itu jangan bosan-bosan untuk tetap belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Oke? Apalagi kalau kalian mau belajar di zaman seperti sekarang ini. Wah, di zaman seperti sekarang ini untuk belajar sangat mudah sekali dengan menggunakan kecanggihan teknologi hari ini. Banyak tak hanya belajar dari buku, kalian juga bisa belajar lewat laptop, bisa belajar lewat komputer, bisa belajar lewat smartphone. Nah, Bapak yakin masing-masing dari kalian sudah pernah bermain dengan smartphone atau masing-masing sudah punya smartphone-nya sendiri-sendiri. Nah, ya kan? Nah, dengan kecanggihan teknologi hari ini, kalian sangat mudah untuk belajar sesuatu yang baru. Misalnya mau belajar IPS, bisa dengan mencari artikel atau materi pelajaran di Google, atau nonton video-video penjelasannya lewat YouTube. Apalagi kalau di YouTube ada visualnya, jadi kalian gak akan mudah bosan untuk belajar. Untuk itu, pakailah smartphone kalian dengan sebijak-bijak mungkin. Gunakan smartphone itu untuk belajar sesuatu yang baru dan mengeksplor keingintahuan kalian. Nah, jangan hanya main game dan chatting dengan gebetannya aja tiap hari. Oke? Nah, ngomong-ngomong soal teknologi, hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan teknologi. Kita akan belajar tentang iptek, peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Tahu apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Oke, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 172. Anak-anak, nantinya setelah mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian dapat memahami dengan baik apa itu iptek dan bagaimana peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Masih ingat apa saja kegiatan dalam ekonomi? Oke, nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, kalian bisa membaca materi pada halaman 172 tadi tentang iptek dan perannya ya. Sekilas aja kalian baca, kayak Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk membaca dan dipahami. Oke? Oke, baik, kalau sudah dibaca dan dipahami, Bapak mohon perhatiannya sebentar karena materi pembelajaran kita hari ini tidak akan terlalu lama. Untuk itu mohon diperhatikan penjelasan, nanti Bapak akan menjelaskan tentang materinya. Dan di sini Bapak akan menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Jadi kalian nanti bisa amati PowerPoint yang akan Bapak tayangkan berikut ini ya. Ini kita akan belajar tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Lalu apa saja sub materi yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, mengenai pengertian apa itu iptek. Kemudian yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan daripada iptek. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kita akan masuk kepada sub materi yang pertama tentang apa itu iptek. Ada yang tahu apa itu iptek? Nah, iptek merupakan sebuah akronim atau singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan hari ini, kita melihat banyak sekali penemuan-penemuan baru. Salah satunya yang dapat kalian lihat pada icon-icon PowerPoint di depan. Itu barang-barang tersebut merupakan beberapa barang yang muncul pada era teknologi hari ini. Oke, perkembangan iptek memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dari banyaknya penggunaan barang-barang seperti laptop, sepeda motor, mobil, pesawat terbang yang dulu mungkin orang tidak pernah memikirkan orang pernah berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara cepat.
atau dengan waktu yang sangat singkat. Nah, hari ini dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan manusia untuk beraktivitas dengan lebih cepat, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan manusia yang diringankan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Iptek sendiri dapat membantu aktivitas manusia seperti yang sudah Bapak bicarakan tadi. Oleh karena itu, hari ini bila kalian tidak dapat mengikuti perkembangan iptek, kalian akan dianggap gaptek gitu ya, atau gagap teknologi. Oke, seperti yang Bill Gates bilang, we are changing the world with technology. Artinya adalah kita mengubah dunia dengan teknologi. Maksudnya adalah melalui perkembangan iptek kita bisa mengubah dunia yang dulunya orang sulit bertemu karena jarak. Dengan adanya iptek, orang merasa didekatkan. Nah, dengan telepon, dengan video call, atau dengan perantara komunikasi, alat komunikasi yang lainnya. Kemudian ada yang suka berjualan di sini. Nah, ini untuk kalian yang suka berjualan, kita tidak harus atau tidak hanya bisa berjualan di pasar, tapi kita bisa berjualan secara online, berjualan dari rumah. Kita bisa menjajakan apa yang kita jual lewat pasar elektronik atau e-commerce. Dengan adanya kecanggihan teknologi dimungkinkan untuk kita melakukan semuanya dari rumah. Seperti kondisi yang sekarang ini, kita belajar di rumah, kita bisa belajar lewat dari rumah, dan kita bisa melakukan aktivitas apapun di rumah. Dengan adanya device, kita dimungkinkan seperti smartphone kalian, kita dimungkinkan untuk mengerjakan sesuatu dari rumah saja. Nah, itulah kelebihan dari teknologi yang dapat meringankan beban kerja manusia modern hari ini. Namun di balik itu semua, ada dampak yang ditimbulkan dari munculnya atau berkembang pesatnya teknologi. Kemudian apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari perkembangan iptek. Yang pertama, ada dua dampak positif dan dampak negatif. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang dampak positif yang ditimbulkan. Dampak positif yang pertama dengan adanya iptek, yang pertama adalah dapat memenuhi kebutuhan manusia. Apapun yang kalian inginkan, kalian bisa mengaksesnya dengan mudah lewat teknologi yang kalian miliki. Kalian punya smartphone, kalian bisa memesan sesuatu lewat smartphone dan menunggu barang yang kalian inginkan di rumah. Sangat mudah, bukan? Kemudian yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan lebih mudah. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan hanya mengklik dan menekan layar smartphone kalian bisa memperoleh barang yang kalian inginkan dengan lebih cepat dan mudah, sehingga kalian tidak perlu keluar rumah dan repot-repot untuk mengeluarkan tenaga lebih. Kalian bisa gunakan tenaga kalian untuk belajar sesuatu di rumah. Kemudian yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Di era yang seperti sekarang ini, keterbukaan informasi sangat terbuka luas. Siapapun dapat mengakses dan memberikan informasinya lewat jejaring media sosial misalnya. Nah, banyaknya informasi secara gratis yang sangat mungkin kalian dapatkan itu dapat bermanfaat bagi kalian, terutama untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Kemudian yang selanjutnya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya iptek. Dampak yang pertama ialah iptek dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Mengapa demikian? Jika informasi yang diperoleh dari internet berisi konten negatif, hal tersebut akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kalian yang sering mendapatkan informasi hoax atau berita bohong akan sangat mudah terprovokasi dengan informasi tersebut. Padahal informasi atau berita yang dimuat itu bukan berita yang benar. Nah, untuk itu diperlukan kemampuan untuk memfilter atau menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi dan memiliki pola pikir yang negatif. Kemudian yang kedua, menyebabkan polusi. Mungkin kita sering melihat pabrik-pabrik yang berada di tepian sungai. Semakin banyak industri atau masyarakat yang menggunakan perkembangan iptek, misalnya, akan semakin banyak pula polusi yang dihasilkan oleh iptek tersebut. Misalnya seperti penggunaan sepeda motor. Nah, kenapa sih kok sepeda motor termasuk perkembangan iptek yang mungkin memberikan dampak negatif? Karena sepeda motor
sepeda motor itu mengeluarkan namanya emisi. Emisi merupakan gas hasil pembakaran mesin yang ada di sepeda motor. Nah, gas tersebutlah yang memuat emisi atau karbon dioksida yang tersebut dapat mempengaruhi kualitas udara di lingkungan sekitar kalian. Atau kalian menemukan pabrik-pabrik di tepian sungai. Biasanya pabrik-pabrik itu membuang limbah produksi mereka ke sungai terdekat di sekitar lingkungan pabrik mereka. Hal tersebutlah yang memberikan dampak negatif berupa polusi ke lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya, membuat orang makin malas. Ini mungkin dampak yang sering atau bahkan kita tidak menyadarinya. Terlalu asik dengan smartphone, terlalu asik bermain dengan teknologi, kadang kita lupa kewajiban, kadang kita meremehkan sesuatu yang membuat kita menjadi orang yang malas untuk keluar rumah, malas untuk belajar, malas untuk beraktivitas. Nah, itu adalah mengapa iptek juga dapat memberikan dampak kemalasan bagi kita sehari-hari. Apalagi siswa nih yang suka main gadget, main game atau chatting dengan gebetannya. Kemudian yang berikutnya, menimbulkan kerusakan. Misalnya kerusakan lingkungan seperti yang Bapak jelaskan tadi, semakin banyak limbah industri yang dibuang langsung ke alam, seperti pabrik-pabrik yang ada di tepian sungai, akan semakin mempercepat kerusakan lingkungan. Nah, di slide berikutnya ini kalian bisa melihat contoh daripada penggunaan iptek atau dampak dari penggunaan iptek. Ada dampak positif. Nah, itu dia yang disebut dengan e-commerce. Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu adalah e-commerce atau bisa disebut dengan pasar elektronik, dan di bawahnya itu adalah gambar orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi. Kemudian di sebelahnya merupakan dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu pencemaran lingkungan dan berita hoax. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari kemajuan iptek. Perlu diingat, penggunaan iptek sejatinya harus memperhatikan pula keseimbangan lingkungan. Tak hanya digunakan untuk memenuhi dan mempermudah kebutuhan manusia, lebih dari itu, iptek juga dapat digunakan untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, pada slide yang berikut ini, Bapak akan memberikan bonus informasi atau bonus pengetahuan tentang bagaimana iptek mengubah peradaban. Kalian mungkin pernah membaca atau mendengar yang namanya revolusi industri. Nah, revolusi industri itu diakibatkan oleh kemajuan perkembangan iptek loh. Nah, apa saja revolusi industri yang pernah terjadi di dunia? Yang pertama adalah revolusi industri 1.0. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0. Revolusi ini berlangsung pada tahun 1782. Saat itu terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, di bidang industri pertambangan, kemudian transportasi, teknologi, dan manufaktur. Teknologi memiliki dampak yang dalam terutama pada sektor ekonomi. Revolusi 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh tenaga mesin uap. Kemudian selanjutnya, ini adalah revolusi industri 2.0. Revolusi ini dikenal dengan revolusi teknologi. Adalah sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Sebenarnya ciri khas dari revolusi ini sebenarnya mirip dengan revolusi 1.0, yakni pembuatan alat mesin industri seperti mesin uap. Kemudian ditemukan metode untuk pembuatan bagian suku cadang, kemudian metode pembuatan untuk menghasilkan baja. Pada revolusi 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit listrik dan motor penggerak pembakar dalam. Pada era ini mulailah diproduksi barang secara massal. Penemuan inilah yang kemudian memicu kemunculan pesawat telepon, kemudian mobil, pesawat terbang yang diproduksi secara massal atau secara banyak di negara-negara yang sudah pesat kemajuan teknologinya. Hal itulah yang kemudian mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian yang berikutnya,
kita akan melihat revolusi industri 3.0. Nah, kemunculan teknologi digital menandai dimulainya era revolusi industri 3.0. Karakteristik pada era ini adalah mengubah pola hubungan masyarakat dan komunikasi masyarakat kontemporer. Pada era ini, waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah adanya sistem digital membuat umat manusia tidak lagi melihat batas-batas wilayah dan batas-batas waktu. Kita dapat bekerja secara real time atau secara langsung pada saat kondisi itu juga, bahkan tanpa harus mengerahkan seluruh tenaga yang kita miliki. Nah, dalam praktik bisnis pun perkembangan dirasakan lebih pesat lagi. Seperti yang kalian lihat itu, industri sudah menggunakan teknologi berupa alat yang bersifat automatic electronic system atau sistem elektronik seperti komputer untuk mempercepat produksi mereka. Apalagi dengan mesin yang mudah digunakan atau perangkat komputer ini, produksi dapat digandakan secara berlipat-lipat, dan itu membuat produsen mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dan lebih banyak. Namun perlu diingat, di balik teknologi itu membuat pabrik-pabrik lebih memilih sistem ketimbang manusia. Hal itu akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja manusia yang dapat menyebabkan banyaknya angka atau tingginya angka pengangguran. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah industri 4.0. Nah, pada era inilah kita sedang hidup. Industri 4.0 adalah tren dunia di mana industri menggabungkan teknologi otomatisasi dan cyber atau teknologi cyber ya. Karakteristik pada era ini adalah otomatisasi dan pertukaran data serta menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia, atau biasa kita kenal atau mungkin pernah kalian dengar di berita, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, teknologi ini memungkinkan manusia untuk bekerja lebih mudah lagi. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, hanya bermodal kemampuan untuk mengolah data dan memanfaatkan cyber untuk meringankan beban pekerjaan mereka. Contoh yang biasa kita temui sehari-hari adalah munculnya transportasi seperti Gojek dan Grab. Nah, mereka adalah beberapa perusahaan teknologi atau perusahaan aplikasi yang memanfaatkan teknologi berupa otomatisasi pertukaran data secara cyber. Kita akan masuk kepada sub materi kita yang terakhir, yakni bagaimana sih peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Iptek sendiri sudah menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Iptek sudah digunakan sebagai sarana mencapai kesejahteraan oleh umat manusia ya. Dengan iptek, manusia mampu memenuhi kebutuhan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka ingin lakukan dengan lebih mudah. Nah, sebagai contoh, saat kalian membutuhkan makanan, dengan hanya menggunakan HP, kalian bisa memesan makanan secara online lewat aplikasi seperti Gojek dan Grab tadi. Nah, iptek dapat kita rasakan saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Perkembangan iptek memiliki dampak positif dan dampak negatif yang sudah kita jelaskan tadi ya. Dalam kacamata ekonomi, iptek memberi dampak yang cukup luar biasa. Masih ingat apa saja kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi sendiri meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Dalam kacamata ekonomi tersebut, iptek dapat berperan di dalamnya antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, pada sektor produksi. Nah, iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin produksi baru, kebutuhan bahan untuk produksi, kemudian kebutuhan bahan untuk bahan penolong untuk produksi. Seperti pada slide yang tadi, slide tentang revolusi industri, ada beberapa kita melihat betapa berpengaruhnya perkembangan iptek dalam menciptakan mesin-mesin produksi yang jauh lebih canggih
daripada sebelumnya. Yang dulunya pabrik hanya mempekerjakan manusia dan hewan mungkin untuk mengolah atau melakukan proses produksi. Dengan perkembangan iptek yang canggih, kita melihat muncul dari awalnya mesin uap, kemudian muncul produksi secara massal, kemudian kita muncul mesin dengan kemampuan elektronik sistem seperti kemampuan komputer ya, dan pada era sekarang ini muncul yang namanya artificial intelligence. Kesemuanya itu dapat meringankan beban biaya produksi suatu perusahaan atau industri tertentu. Namun hal ini seperti yang kita bicarakan tadi ya, hal ini akan menimbulkan dampak negatif berupa pengurangan pekerja manusia dan lebih memilih mesin sebagai alat untuk memproduksi suatu barang. Anak-anak perlu disadari bersama bahwa hari ini kita harus mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mengikuti zaman yang semakin lama semakin canggih, semakin maju, agar kita tidak ketinggalan zaman atau dikatakan generasi yang gaptek ya, gagap teknologi. Kemudian yang kedua, di sektor distribusi, iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan dapat mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Zaman dahulu, bila mau kalian kirim barang ke daerah atau suatu tempat, kalian butuh waktu yang sangat lama mungkin untuk mengirimkan barang tersebut. Nah, tapi dengan kemajuan iptek, manusia sekarang dapat memangkas proses distribusi yang begitu lama menjadi lebih singkat. Bisa mengirim barang lewat pesawat terbang, bisa kirim barang lewat kereta api, bisa kirim barang lewat transportasi darat lainnya yang lebih cepat. Atau mau kirim uang, kita bisa kirim uang lebih cepat lewat m-banking, mobile banking ya, dengan menggunakan akun virtual pada bank yang kita gunakan, kita dapat mentransfer uang lewat handphone. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sistem otomatisasi dan pertukaran data seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian juga pembangunan tol salah satu tujuannya juga untuk mempercepat proses distribusi barang dari satu wilayah ke daerah yang lain. Kemudian yang terakhir, tentang konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang kita butuhkan. Nah, dari kemudahan proses produksi tadi, kemudian ke singkatnya proses distribusi, pada akhirnya akan memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada konsumen agar terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu tadi tentang submateri yang kita pelajari hari ini. Kemudian anak-anak, Bapak akan memberi tugas. Tugas ini berkaitan tentang materi yang kita pelajari tadi tentang iptek dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas untuk kalian. Tugas kali ini merupakan tugas kelompok. Jadi nanti silahkan kalian bentuk kelompok masing-masing. Kelompok beranggotakan 4-5 orang saja ya. Tugasnya adalah, mohon dicatat, diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap modernisasi yang terjadi saat ini dan apa upaya yang dapat kalian lakukan agar kalian bisa mengendalikan modernisasi tersebut. Nah, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, nanti silahkan masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Baik anak-anak, mungkin itu saja penyampaian materi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Bapak mau memberikan kesimpulan pada materi yang kita pelajari hari ini. Iptek adalah apa? Nah, iptek adalah hasil kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas manusia. Iptek dalam bidang ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak terjadinya revolusi 1.0 pada akhir abad ke-18 dan sampai hari ini manusia masih mengembangkan sesuatu yang baru untuk menciptakan dunia di masa depan.
Tak hanya dalam proses iptek dapat mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi berupa mempengaruhi dalam kegiatan produksi dengan mempercepat dan menciptakan mesin-mesin produksi yang baru. Kemudian di proses distribusi, iptek dapat mempersingkat waktu pendistribusian barang, dan di dalam kegiatan konsumsi, iptek juga sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi orang yang menggunakan teknologi. Nah, sebagai masyarakat kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Iptek dapat memberikan dampak manfaat yang luar biasa positif bagi kehidupan manusia dan juga memberikan dampak negatif kepada yang menggunakannya. Untuk itu, bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi. Iptek akan berperan sangat bagus bagi kalian bila kalian dapat mempelajari dan menggunakannya dengan baik. Iptek perlu diingat juga, iptek dapat memberikan dampak negatif kepada manusia bila digunakan dengan sewenang-wenang, dan hal itu akan memberikan dampak seperti perusakan lingkungan, kemudian tersebarnya berita bohong, kemudian lebih-lebih yang sering tidak kita sadari memberikan dampak malas kepada diri kita dan kecanduan bermain gadget. Oke anak-anak, itu tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat belajar, eksplorlah sesuatu yang baru untuk kalian. Banyak sekali informasi di luar sana yang mungkin belum kalian ketahui. Dengan kalian memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik, akan memberikan dampak yang positif dan dapat mengembangkan potensi yang kalian miliki. Oh ya, jangan lupa untuk baca materi pada subbab berikutnya. Mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Ketemu lagi besok hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian materi yang mungkin tidak jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.